Money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan untuk bisa memenangkan pemilihan. Berikut ulasan lengkapnya bersama jurnalis Kompas TV Desi. Halo guys, kali ini aku akan membahas tentang money politik. Money politik adalah praktik memberikan barang, uang, ataupun perjanjian untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang. Money politik ini dianggap ilegal karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dikarenakan kami berempat penasaran, maka kami memutuskan untuk bertanya bagaimana pendapat masyarakat di daerah Dewandaru terkait money politik ini. Kalau menurut saya kalau money politik itu kan enggak fair ya, gitu. Tapi kalau di desa-desa itu kan orang desa katakanlah dikasih uang 100, 200, 300 seneng-seneng aja. Jadi mereka tanpa terasa itu milih yang ngasih uang yang banyak kayak gitu. Padahal dampaknya itu kan sebenarnya 5 tahun ke depan itu kan ya sayang gitu kalau hanya. Jadi, menurut Bu Wiwin, beliau sangat menyayangkan praktik money politik yang terjadi dikarenakan itu akan berdampak pada 5 tahun ke depan. Dan juga beliau sangat menekankan bahwa warga harus lebih bijak dan cerdas dalam memilih agar masa depan lebih baik. Tentunya menurut saya money politik itu adalah bukan satu hal yang lumrah untuk dilakukan, tapi emang sangat cukup umum dilakukan di Indonesia, mau nggak mau, kayak seperti itu sih. Karena banyak sekali kasus-kasus yang sudah kemarin mencapai pengadilan, dimulai dari pemberian tas Christian Dior, dimulai dari pemberian mobil, properti. Yang terbaru ini adalah di kasus Ronald Tanur kan, di mana MA-nya itu dari hakim sendiri dipilih secara tidak langsung dengan pembayaran 3,5 M oleh ibu dari pihak terdakwa. Menurut Mas Aron, money politik ini adalah hal yang lumrah dilakukan di masyarakat Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang telah beredar di media sosial, money politik ini bukanlah sesuatu hal yang menurut Mas Aron ini cukup tabu dilakukan. Pendapat saya untuk menanggulangi hal itu, kita harus memotong garis dari money politik itu sendiri. Seperti kita harus memilih calon yang memang bersih dari money politik tersebut. Dengan cara apa? Kita lihat track record yang baik atau buruknya dari calon tersebut. Kita lihat dari calon tersebut pernah tidak melakukan money politik atau berita yang tersebar bagaimana. Menurut dari apa yang disampaikan oleh Mas Raffi tadi, money politik ini emang sudah lama ya terjadi di Indonesia dan bisa dihentikan salah satunya dengan cara memilih suatu paslon yang track recordnya emang bersih. Purnawirawan itu tetap mengikuti yang terbaik itu. Kalau menurut saya, siapa saja yang jadi pemimpin, asalkan itu baik. Menurut Bapak Agus, beliau ini tidak terpengaruh oleh money politik. Dikarenakan beliau memiliki prinsip bahwa siapapun calonnya yang terbaik, itulah yang dia pilih. Kalau kita sebagai orang Islam, masalah sogok itu sudah ada dasarnya. Jadi dilaknat oleh Allah orang yang menyogok itu. Jadi dasarnya itu laknatullah yanarrosi wal murtasi. Jadi Allah itu melaknat orang yang beri sogok dan yang diberi sogok dua-duanya dilaknat. Jadi kita itu kalau misalnya kayak ada money politik misalnya yang berhubungan pilihan pilkada atau pilihan apa saja, kalau misalnya kita disogok, dikasih uang untuk memilih yang ngasih itu sebenarnya kita tidak boleh, harus ditolak. Jadi, menurut Bapak Zainal bahwa money politik itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Dan dalam statement tersebut, Bapak menjelaskan bahwa money politik itu dapat berupa uang dan bansos. Terus terang, kalau saya pribadi sebagai orang Islam, saya tidak mau. Lagi tindakan curang seperti ini masih dianggap jalan pintas meraih kemenangan. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia karena dapat